Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama ini Anda berpikir mengapa sulit sekali untuk kaya. Apa penyebab miskin dan rezeki tertutup rapat? Sahabatku, sebanyak apapun harta yang Anda kumpulkan, sekeras apapun Anda bekerja siang malam, jangan pernah berharap menjadi kaya jika Anda masih hal-hal yang bisa mengundang kemiskinan, mengusir keberkahan, dan tentunya menutup pintu rezeki yang sejujurnya bisa terbuka lebar untuk Anda. Hal-hal ini mungkin sangat sepele, tetapi akibatnya bisa merusak kehidupan Anda secara perlahan-lahan. Pemirsa, kita simak dan kita ungkap penyebabnya, karena bisa saja di rumah Anda masih ada hal-hal yang membuat malaikat rahmat enggan hadir, yang bisa memberi rezeki seret dan tidak betah untuk tinggal di rumah. Jangan sampai usaha keras Anda menjadi sia-sia karena hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyebabkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang benar janjinya, yang akan menolong kita. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan tercurahkan kepada Nabi yang sesudahnya tidak ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada sahabat dan kepada kita sekalian yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, senantiasa semoga pemirsa YouTube selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang berlimpah ruah tanpa susah payah dan barokah. Dan tentunya yang kali ini sedang sakit, Allah akan angkat penyakitkan, dan yang sedang memiliki hutang yang banyak terbayar lunas. Amin Allahumma amin. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan yaitu amalan yang pernah dijelaskan oleh Kiai Muhammad Soleh, yaitu penyebab seorang menjadi fakir menurut Islam. Hal ini sangatlah penting bagi kita, karena sebagai seorang muslim tidak hanya diwajibkan untuk belajar agama saja, tetapi juga untuk belajar bagaimana supaya hidup kita ini berkah dan berakhlak mulia agar terhindar dari kefakiran.
Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang kecil. Masuk keluar kamar mandi yang kelihatan sederhana, ternyata di dalam Islam ada doanya. Rasulullah mencontohkan setiap perbuatan, termasuk tata cara menjaga diri dari gangguan setan yang bisa merusak keberkahan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, Kiai Muhammad Soleh menyampaikan, masuk kamar mandi dengan kaki kanan terlebih dahulu dapat menyebabkan kefakiran. Pernyataan ini ternyata dikutip dari kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab rujukan fikih yang banyak digunakan di dunia pesantren. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tata cara sederhana ini sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Rasulullah mengajarkan adab yang benar saat keluar kamar mandi, masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian membaca doa sebelum masuk dan membaca doa setelah keluar kamar mandi. Doa ketika masuk kamar mandi memiliki makna yang sangat mendalam. Inilah amalan yang diberikan oleh Rasulullah, tentunya sangat mustajab dan kelihatannya sepele, tetapi membuat rezeki seret jika kita salah atau dalam masuk keluar kamar mandi. Kiai Muhammad Soleh ini masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan harus keluar dengan kaki kanan. Doa ini sebagai menghilangkan gangguan dari setan. Kiai Muhammad Soleh menuturkan, jika seseorang masuk kamar mandi tanpa membaca doa, maka setan akan menaburkan najis dan kotoran ke tubuh orang tersebut tanpa ia sadari. Hal ini tentunya menjadi penghalang keberkahan hidupnya. Ketika keluar kamar mandi disunahkan mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri dan membaca doa. Doanya sangatlah praktis, yang artinya, ya Allah, bersihkanlah hati dari sifat munafik dan jauhkanlah dari perbuatan zina. Doa ini mengajarkan pentingnya menjaga hati dari penyakit munafik dan menjaga diri dari perbuatan keji. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengabaikan adab-adab kecil seperti ini
dapat berdampak pada keberkahan hidup, bahkan menjadi salah satu penyebab kefakiran. Di dalam Islam, keberkahan hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi juga dari ketenangan jiwa, kesehatan, dan juga kemudahan di dalam hidup. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, dalam kitab Ta'limul disebutkan beberapa hal yang menyebabkan kefakiran pada seseorang. Penyebab utama adalah menumpuk-numpuk dosa, suka berbuat dosa. Kemudian penyebab fakir yang lain, tidak mendoakan kedua orang tua. Ini perlu digarisbawahi bahwa tidak mendoakan kedua orang tua dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi fakir. Lalu yang ketiga, meremehkan ajaran syariat. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu, termasuk ajaran syariat Rasulullah, sementara mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi dianggap sebagai bentuk tidak melaksanakan ajaran syariat. A'udzubillah min dzalik. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ta'limul Muta'lib disebutkan juga beberapa penyebab fakir yang lainnya. Yang pertama adalah membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika misalkan sore hari bersih-bersih rumah, kemudian sampah dibiarkan tinggal di tempat sampah dalam rumah, ini bisa menyebabkan kefakiran. Sampah harus segera dikeluarkan di dalam rumah sebelum tidur malam. Sampah yang dibiarkan menginap di dalam rumah bukan hanya sekedar masalah kebersihan, tetapi juga berpotensi buruk terhadap keberkahan rezeki. Sampah yang menumpuk kelihatannya sepele tetapi berdampak negatif yang bisa menyebabkan sarang penyakit karena mengundang lalat, tikus, dan juga hewan yang lain yang membawa bibit penyakit, sehingga penghuni rumah sering sakit-sakitan dari lingkungan yang kurang bersih, yang harusnya untuk kebutuhan yang lain akhirnya untuk biaya berobat. Rumah yang kotor menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tentunya mengurasi kenikmatan penghuninya. Kalau kita bersih, kita bekerja dengan semangat dan tidak akan terganggu dengan kondisi rumah. Kalau rumah kita kotor, bisa mempengaruhi penghasilan. Jadi sahabat, dengan membuang sampah secara teratur, bukan hanya kebersihan fisik, tetapi
rezeki bisa mengalir deras. Sahabatku, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih, semoga amalan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.